selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan berbincang-bincang santai, tapi kita berbincangnya tuh tentang hal-hal penting yang bisa bisa menambah wawasan kalian untuk kedepannya tentang perbankan syariah. Kita akan membicarakan satu kegiatan perbankan syariah yang ternyata sangat penting loh teman-teman. Di sini kita akan membicarakan tentang pembiayaan dan analisis kelayakan di bank syariah. Tapi sebelum kita mulai pembicaraan ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Putri Jafar Ramadhani sebagai host. Dan saya ditemani dua rekan saya, ada Sarah Zaskia dan satu lagi Abid. Oke, sebelum kita mengulik lebih dalam ya tentang pembiayaan ini, teman-teman, menurut kalian tuh apa ya definisi dari pembiayaan perbankan syariah ini? Oke, jadi singkatnya pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank ke individu atau perusahaan dengan kewajiban dikembalikan. Bedanya di bank syariah harus bebas dari riba, gharar, dan masair. Oh gitu, berarti bedanya dari bank konvensional dengan perbankan syariah itu, kalau perbankan syariah bebas dari riba ya. Oh, berarti teman-teman, kalau pembiayaan dalam bank syariah dan konvensional itu beda ya teman-teman, enggak sama. Jadi bukan sekedar pinjam-meminjam ya, tapi ada prinsip syariah yang harus dijaga. Oke, karena kita bank syariah itu Islam ya, jadi kita punya prinsip sendiri ya. Oke. Kalau dari pembiayaan tersebut itu ada proses-prosesnya nggak sih? Kita melalui banyak proses nggak sih? Atau cuman kita pergi ke bank, terus kita ingin melakukan pembiayaan dan dari bank itu langsung mencairkan aja? Enggak, pasti ada tahapannya. Oh gitu. Ya. Bagaimana tuh tahapan-tahapannya? Jadi dimulai dari permohonan, analisis, persetujuan, pencairan, sampai pelunasan. Semua ada prosedurnya. Dan dalam pembiayaan syariah itu ada banyak akad ya, misalnya murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Ada juga mudharabah dan musyarakah untuk bagi hasil ya. Sampai ijarah atau sewa, bahkan ada ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang akhirnya bisa jadi milik ya. Oh gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan pembiayaan dalam bank syariah itu beda-beda ya akadnya ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita melakukan prosedur tapi salah satu prosedurnya tidak kita lakukan, berarti tidak akan cair dong. Iya, benar-benar. Oh gitu. Berarti sangat ketat ya teman-teman pembiayaan dalam perbankan syariah ini. Kalau pembiayaan kan tadi kita sudah membahas ya. Gimana kalau analisis tentang pembiayaan ini untuk menganalisis kelayakannya? Apakah ada nilai-nilai yang kita butuhkan untuk bisa melayakkan analisis pembiayaan ini? Oke, jadi bank lihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada hukum, pasar, teknis, manajemen, keuangan, sampai sosial ekonomi. Jadi bukan cuma lihat modal doang. Oh, berarti kita tuh setiap ingin melakukan pembiayaan bakal dilihat dari mana-mana ya. Nggak cuman kita punya modal besar terus udah dicairkan gitu ya. Ya, selain itu juga ada analisis 6C ya teman-teman. Ada capacity, capital, collateral, condition of economy, dan constraint. Itu jadi tolak ukur sebelum dana cair. Oke, berarti kan itu bank syariah tuh ketat banget ya. Iya, benar. Benar-benar ketat. Tapi akan ada resiko-resiko kecil nggak sih? Atau emang nggak ada resikonya gitu? Ya, ada kemungkinan gagal bayar. Karena itu biasanya ada agunan atau asuransi buat pengamanan. Oh gitu. Dan setelah itu juga dana dicairkan ya. Dana dicairkan terus nggak lepas tangan bank ya. Bank nggak lepas tangan, mereka tetap monitor usaha nasabah supaya
jalan sesuai rencananya. Oh, jadi bisa dibilang bank sama kita tuh saling mengamankan ya. Iya, benar. Oke, berarti itu bagus banget ya Bank Syariah ya. Oh gitu. Kan kita mungkin kita semua mikir Bank Syariah sama konvensional tuh nggak beda jauh lah ya. Iya. Kalau misalkan itu bisa disimpulkan pembiayaan bank syariah itu bukan sekedar pinjaman ya teman-teman. Ya, benar-benar. Nggak cuman kita ke bank asal minjem gitu, tapi ada prinsip tentang keadilan. Lalu ada akad-akad yang jelas yang tadi sudah disebutkan Mas Abid ya. Dan juga ada analisis kelayakan yang kalian bisa dengar tadi yang sangat-sangat ketat gitu dengan prinsip 6C-nya juga. Iya. Jadi semua dilakukan supaya tercapai keuntungan bersama, adil dan tentu syariah. Ya, benar-benar. Terima kasih ya teman-teman sudah didengerin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.